tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Nah, saya ambil waktu untuk kita bersama-sama membuka Alkitab. Hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke 18. Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita sekalian. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur diberi kesempatan membaca firman-Mu, dan kami mau merenungkannya. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang Dia sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, ketika minggu-minggu lalu kita sudah pelajari tentang hal-hal penting utama dalam berdoa, termasuk juga doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya melanjutkan supaya kita bisa memahami apakah orang Kristen itu boleh berpuasa. Dan kalau boleh, bagaimana cara kita berpuasa? Nah, saudara, kalau kita perhatikan latar belakang puasa dalam tradisi orang Yahudi itu memiliki akar yang sangat dalam. Maknanya makna rohani yang sangat kuat. Kenapa? Karena itu menyangkut isi hati kita kepada Tuhan. Puasa bukan sekedar menu dan makan. Puasa bukan untuk diet, saudara ya. Bukan sekedar diet lalu anggap sudah puasa. Bukan demikian. Puasa bukan menjadikan tubuh kita langsing. Ya, itu bukan puasa dalam rohani. Hari ini kita akan melihat latar belakang puasa dalam tradisi Yahudi itu bagaimana. Dalam tradisi Yahudi, saudara, puasa itu dimulai dengan pertobatan. Adanya pertobatan. Saudara ingat waktu Yunus kan diutus ke Niniwe. Kota, dia diutus ke sana untuk mengabarkan firman Tuhan. Ke tempat yang ramai, kota yang besar, tempat yang mega. Tapi dia tidak mau pergi, dia lari. Lalu apa yang terjadi? Dia ditelan ikan yang besar, ya, dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dipanggil lagi dia supaya kembali untuk apa? Untuk berangkat lagi ke Niniwe sekali lagi. Dan kali ini dia pergi. Lalu dia berkhotbah
menyampaikan firman Tuhan, dan banyak orang yang bertobat, termasuk juga pemimpin-pemimpin yang bertobat, saudara. Lalu mereka puasa. Apa yang mereka lakukan? Termasuk binatang-binatang mereka itu puasa, saudara. Jadi itu tradisi, ada pertobatan dan penyucian. Puasa juga sering dilakukan sebagai tanda bahwa orang itu sudah mengaku, saya bersalah, saya ini tidak berguna, saya mau puasa supaya ada kesucian, ada kelayakan, saya mau datang ke hadapan Tuhan. Ada satu pengakuan. Jadi orang yang sombong seperti dia mau puasa supaya dilihat oleh orang lain itu gak masuk buku, saudara. Kemudian puasa juga menunjukkan bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Puasa dianggap sebagai cara meningkatkan konsentrasi, fokus dalam doa, dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ada waktu-waktu kita merasa jauh daripada Tuhan. Ada masa sulit datang, kita bukan mencari pertolongan Tuhan, kita pakai kekuatan sendiri, kita tidak sanggup, mungkin gagal lagi, kita berusaha, gagal. Sampai pada satu saat kita harus cari Tuhan. Tapi kita merasa berdosa, kita merasa tidak layak. Maka ada puasa disebut sebagai konsentrasi. Sebagai satu peringatan penting bahwa puasa dilakukan untuk memperingati sejarah orang Yahudi juga. Ketika mengenang kembali akan kematian Yesus, maka acap kali di gereja-gereja diadakan acara puasa. Puasa bareng istilahnya. Dalam rangka peringatan Jumat Agung, mengenang kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ada permohonan khusus dari kita misalnya. Itu juga bisa. Waktu kita mau berpuasa, kita punya doa khusus. Doa supaya Tuhan kabulkan. Kita mau pusatkan perhatian dalam satu kesulitan yang khusus terjadi dalam hidup kita dengan doa puasa. Nah, saudara, tadi kita sudah melihat sedikit latar belakang mengapa orang puasa. Jadi boleh gak puasa? Ya, boleh. Orang Yahudi pernah puasa. Mereka lakukan seperti itu. Tapi ada hal yang diperingatkan di sini, dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu. Jadi wajahnya harus berseri-seri, jangan karena kelaparan mukanya seperti bermuram duja, ya. Sebenarnya saudara, puasa tidak harus berhubungan dengan makan. Ada orang puasa dalam hal bicara bisa. Terlalu banyak bicaranya kadang-kadang, maka dia pengen puasa bicara dalam satu hari. Tadinya bicara tentang orang, bicara tentang tetangga, bicara tentang siapa-siapa aja. Dia, Tuhan ampuni saya, mulai besok saya akan puasa seminggu, gak mau lagi ngomongin orang, tapi mau ngomong firman Tuhan. Nah, itu juga masuk akal. Bisa kita lakukan itu. Puasa dalam hal apa? Puasa dalam hal pergi jalan-jalan. Biasanya misalnya ada liburan, ada apa, kita pergi-pergi, tapi sekarang kita mau puasa, kurangi, bisa. Puasa dalam hal apa lagi? Nah, banyak hal sih kita katakan puasa dalam hal kita main game misalnya, atau main HP. Coba istirahatkan HP kita 2 hari, coba gitu, matikan, sembunyikan, atau titip gereja ya, seminggu gitu ya. Jadi gak pakai gitu. Puasa selama seminggu tidak pakai barang-barang itu. Nah,
Ini dikatakan dalam hal puasa, jadi tidak harus berupa makanan. Memfokuskan kita untuk tinggalkan yang lain, tapi fokuskan kita kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang menghalangi kita kepada Tuhan. Kalau orang yang sakit, sudah tubuhnya lemah, ya jangan paksakan berpuasa makanan, tambah sakit dia gitu. Ya, dia justru perlu makan yang banyak begitu ya, supaya sehat, supaya gagah, supaya kuat. Nah ini berarti dia perlu puasa dalam hal yang lain. Nah firman Tuhan katakan kalau kamu sedang berpuasa, sedang melakukan ibadah puasa itu, jangan bermuram. Puasa itu juga berarti menahan. Ingat waktu Yesus dia digoda oleh iblis, ada pencobaan sebanyak 3 kali. Itu terjadi pada waktu dia sedang berpuasa. Jadi waktu dia berpuasa, dia harus menahan diri. Karena waktu kita berpuasa, selalu saja ada godaan. Zaman-zaman kita berpuasa, pasti ada godaan. Coba mungkin ingat-ingat kembali waktu saudara putuskan mau diet misalnya. Ada godaan, ada orang mau traktir makan. Kelihatan makanan enak dan sebagainya. Itu godaan. Waktu kita mau hentikan sesuatu ini, banyak godaan datang. Nah, godaan itu harus dilawan. Godaan itu harus kita kuat menahannya. Maka di sini dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, yang artinya puasa itu juga berarti menahan diri. Menahan kemarahan, menahan tadi makan enak, menahan berpesta-pesta, menahan apa? Menahan ngomongin orang, menahan apa? Menahan lakukan yang jahat. Tapi kita berusaha menahan diri, itu juga merupakan puasa. Jangan muram itu artinya jangan seakan-akan engkau dan saya itu pamer. Biar dia lihat saya ini sedang berpuasa. Ya. Jadi jangan terpengaruh. Kalau misalnya saya puasa, Bapak Ibu makan enak, ya saya gak boleh marah. Ya kan? Karena puasa kan namanya menahan diri. Masa saya sedang puasa, saudara makan enak, saya marah-marah. Gak adil. Kenapa kalian makan? Jadi mau paksa orang supaya orang juga ikut gak makan misalnya gitu. Itu namanya tidak adil. Bukan begitu caranya. Maka dikatakan jangan bermuram itu artinya jangan engkau tunjukkan seakan-akan engkau lebih rohani. Seakan-akan engkau lebih suci, orang lain itu jahat. Karena mereka tidak lakukan ini, dia jahat. Bukan. Orang tidak melakukan mungkin karena apa? Karena dia sakit, karena dia tidak kuat, karena kerjanya perlu keluar tenaga sehingga dia tidak kuat. Saudara yang saya kasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan mereka mengubah air mukanya supaya melihat orang lain melihat mereka sedang berpuasa, sedih, ya, lemah, capek, kasihan orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau dia lakukan begitu, orang kasihan sama dia, itulah upahnya. Habis. Bukan upah di surga, tapi upah belas kasihan manusia. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah muka, skincare, bedak taruh, gincu, supaya orang lihat tampil seperti mau ke pesta, padahal sedang berpuasa. Orang gak percaya kamu sedang berpuasa, dan orang tidak perlu tebak-tebak kita sedang berpuasa. Supaya jangan dilihat oleh orang lain bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu saja yang melihat.
Di Alkitab ada orang yang berpuasa gak saudara? Ada. Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Kerelaannya waktu dia datang naik ke Bukit Gunung Sinai, dia berdoa. Sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah. Jadi bukan dipaksakan, bukan diadakan seperti satu rame-rame. Kadang-kadang puasa itu seperti aba-aba. Gereja punya program menjelang hari kematian Yesus 10 hari puasa. Semua orang gereja 10 hari itu puasa. Kalau enggak dianggap kurang rohani, kurang dekat dengan Tuhan. Nah, cara begitu itu salah, tapi dia harus dengan kerelaan hati, tidak dipaksakan. Kalau dia mencintai Tuhan, maka dia akan lakukan lebih fokus mencintai, lebih dekat dengan dia. Saudara, Daud itu di dalam Alkitab 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 23, dia berpuasa ketika anaknya itu sakit. Jadi Daud itu juga berpuasa karena ada masalah. Coba kita lihat 2 Samuel saudara. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, apakah anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawai berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ke rumahnya, dan atas permintaannya dia hilangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, Daud itu berpuasa karena anaknya sakit. Dia sedih sekali, ya. Sampai-sampai dikatakan dia itu mungkin sudah terfokus untuk anaknya. Dia merasa sedih, doa terus dia sampai dia tidak pulang. Di situ terus dia berdoa. Nah, pegawai-pegawainya melihat kesedihan itu. Mereka begitu mengetahui kalau anaknya sudah mati, mereka agak berani ceritakan. Kita mencatat, kenapa? Karena takut. Waktu anaknya masih hidup, sakit saja dia sudah begitu stres. Apalagi sekarang sudah mati. Tapi mereka heran melihat justru Daud mendengar anaknya sudah mati, dia pergi mandi, ganti pakaian, ya, makan. Dan pembantunya bertanya,
Orang-orang bertanya, mengapa engkau lakukan seperti itu? Waktu anakmu masih hidup, engkau nangis-nangis. Tapi sekarang sudah mati, engkau malah tidak apa-apa begitu ya. Dia bilang, sudah mati ya. Kalau bahasa pasaran, sudah mati ya matilah. Karena untuk orang yang hidup dan yang mati, orang yang mati dia sudah pergi. Tidak akan kembali. Sedangkan orang yang hidup, yang masih hidup inilah yang nanti akan pergi mencarinya. Maka di sini dikatakan, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah ia balik lagi? Enggak bisa. Dapatkah aku mengembalikannya? Enggak bisa. Aku yang akan pergi ke dia, bukan dia yang datang kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu ada kesempatan maksudnya, kita perlu serahkan kepada Tuhan. Masih ada kesempatan, jangan sampai kita lalai. Waktu dia sakit berarti ada kesempatan untuk hidup. Jangan lalai, tetap setia, tetap mohon, tetap konsisten. Tetap nyatakan doa kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, doa yang dilakukan Daud mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin akrab, intim kepada Dia. Ester, satu tokoh Alkitab, waktu negerinya itu ada orang yang mau mencelakai. Dia juga datang berpuasa selama 3 hari. Ya, sebelum dia menghadap raja, karena dia sebagai permaisuri tidak gampang untuk menghadap kepada raja. Maka dia perlu giliran, saudara, dan tidak boleh sembarang bicara. Kalau sembarang bicara bisa dihukum. Maka dia perlu berpuasa, minta hikmat daripada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gratis kok, puasa gak usah bayar. Jadi kita bisa lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Ada persoalan, kita doa kepada Tuhan. Bukan yang mencari yang lain, tapi doa kepada Tuhan. Serahkan. Supaya fokus kita berpuasa. Daniel juga, saudara, Alkitab mencatat waktu Daniel itu di negeri pembuangan, dia itu tetap setia pada Tuhan. Dia berpuasa. Bahkan ada makanan enak dari kerajaan, dia tidak mau makan. Dia dikasih sehidangan dengan raja, dia tidak mau nyentuh makanan raja. Karena makanan raja itu bagaimana? Makanan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia gak mau sentuh. Kan orang-orang takut ya, karena kalau nanti ternyata Daniel itu tubuhnya kurang sehat. Waktu dicek kesehatannya lebih sehat 2 kali lipat, saudara, daripada orang-orang yang makan makanan raja. Jadi itu Daniel tetap setia pada Tuhan dalam berpuasa. Ditambah tokoh yang kita percaya sebagai Tuhan, Yesus Juru Selamat. Dia juga berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, saudara, ketika kita berpuasa, waktu kita mau dekatkan diri kepada Tuhan, istilahnya, waktu kita berfokus mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, ada saja godaan, ada saja rintangan, ada saja persoalan yang selalu mengganggu kita. Apalagi waktu kita mau komitmen untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan tidak gampang. Karena iblis tidak senang kepada kita. Iblis itu selalu maunya kita jatuh. Iblis senang kalau kita hancur. Iblis senang kalau hidup kita bobrok. Iblis senang kalau kita punya banyak musuh. Iblis senang kalau kita menyakiti hati orang lain. Iblis senang kalau kita buat orang lain susah. Iblis tidak senang kalau kita berbuat baik kepada orang lain.
Iblis tidak senang kalau kita mengasihi orang lain. Kita perlu ingat itu. Jadi kalau dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara sudah ada mulai tumbuh ciri-ciri saya mau menyakiti orang. Saya senang kalau orang susah. Saya ingin membuat orang lain hancur. Saya iri pada orang itu. Saya dendam pada orang itu. Itu berarti iblis sedang bekerja dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan kalau dia menguasai hidup kita, Roh Kudus menguasai hidup kita itu, kita tidak melakukan hal-hal yang menghancurkan orang lain. Itu sebabnya perlu dekat selalu dengan Dia. Salah satu fokusnya adalah dengan berpuasa. Saudara yang saya kasih Tuhan, orang Kristen zaman sekarang berpuasa dengan beberapa alasan. Kalau orang Yahudi tadi sudah ada alasannya, sekarang orang Kristen zaman sekarang yang benar alasannya mendekatkan diri pada Tuhan. Fokus tadi perhatiannya pusatkan bertobat supaya kita tidak disesatkan oleh dosa. Mencari bimbingan, kehendak, pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kadang ada masalah yang orang lain tidak bisa mengerti. Apalagi sebagai jemaat Tuhan, kita, famili, sanak saudara, semua di luar negara ini, ada di jauh lah daripada kita. Untuk cepat mengambil keputusan, kita perlu bimbingan. Mengharapkan teman, mereka sibuk. Mengharapkan famili, mereka juga punya persoalan sendiri. Sampai pada kita perlu bimbingan Tuhan. Waktu kita perlu bimbingan Tuhan, kita gak bisa sambilan begitu aja. Sambil ngomong. Ya, kadang kita kalau terima orang janji sambil janji, senang kan ya? Ya. Saya sering ketemu orang-orang yang datang sini, kadang-kadang kita bawa mereka temani gitu ya, bantu dan sebagainya. Kemudian dia bilang begini, nanti kalau sudah sampai di Jakarta atau Surabaya, jangan lupa telepon saya ya, jangan lupa tak bawa pergi jalan-jalan, tak bawa traktir makan yang enak kan gitu. Saya pulanglah, iseng-iseng tak telepon, sibuk katanya. Besok telepon, gak ada waktu. Telepon lagi, maaf ya, udah pergi ke luar negeri. Maaf ya, gak bisa, pekerjaan banyak. Lalu saya telepon lagi, sorry, besok saya sudah mau balik ke Amerika. Aduh, gak sempat ketemu kita. Basa-basi, sudah basi saudara ya. Bukan orang sini, gak ada di sini, orang luar sini. Nah saudara, ini yang terjadi. Seringkali Tuhan juga kita lakukan seperti itu. Basa-basi dengan Dia. Tuhan, aku pengen loh melayani Engkau. Aku senang sekali kalau bisa dekat dengan Engkau. Aku pengen berdoa. Ngomong tok. Basa-basi dengan Tuhan. Tuhan tahu kalau Tuhan itu bisa langsung balas, jangan ngomong begitu, saya tahu isi hatimu gitu ya. Kamu bohong gitu ya. Kamu bohong, sembarang ngomong. Tapi Tuhan tidak mempermalukan kita, saudara. Dia tetap beri kesempatan buat kita untuk kembali kepada Dia. Mencari bimbingan, tetap memberikan pada kita kesempatan demi kesempatan. Nah itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah membalas kejahatan buat kita. Maka kita perlu bimbingan daripada Dia. Bimbingan dari teman-teman bisa menyesatkan saudara. Dulu sebelum saya terjun ke masyarakat yang lebih, artinya lebih levelnya kan, ada yang level tengah. Di sini kan di Amerika ada orang yang level tengah, kerja kantor-kantor.
level yang menengah, ya, kerjanya non kantor, non office. Saya baru tahu, oh apa itu human resources, ya, apa itu social security yang kita bisa datang minta tolong orang dan sebagainya. Dulu nggak pernah. Orang takut-takuti. Kamu itu loh ya, kalau belum ada green card, nggak boleh ambil itu EBT dan sebagainya. Nanti dipersulit, Lagi apply green card, apa? Gak boleh pulang, nanti batal, hilang semuanya. Banyak orang pikir-pikir begitu, ya takutlah. Mereka gak berani buat apa-apa, tunggu. Suatu hari waktu saya sedang perpanjang green card, saudara, juga dengar ada orang gak boleh pulang kalau belum keluar. Lagi perpanjang gak boleh, nanti bisa apa? Bisa hangus, bisa dipotong, bisa dibatalin. Cornerstone Singer mau nyanyi pas waktu green card saya sedang mati, gitu. Sedang apply tapi gak keluar. Saya telepon ke kantor imigrasi. Saya mau pulang ini, ada pelayanan, ada tugas. Boleh gak? Dia bilang boleh, datang ke kantor. Kita perpanjang. Ternyata kalau kita apply green card, sudah 7 bulan gak keluar-keluar, kita bisa apply perpanjang setengah tahun, gak usah bayar. Saya sudah perpanjang setengah tahun. Tapi dia hanya kasih setengah tahun, padahal bulan ke-7 baru berangkat. Jadi mati lagi, saudara. Saya datang lagi ke sana, perpanjang lagi, dikasih lagi perpanjang, sehingga boleh berangkat gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita dengar dari orang lain, belum tentu benar. Dia juga dengar dari orang lain kok. Dia belum punya pengalaman. Kita harus turun tangan sendiri, dengar, kita lakukan sendiri. Ya, coba dengan eksperimen kita, gitu. Baru kita mengerti. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan, orang kita dengar dari orang lain bahwa Tuhan mengasihi dia. Oh Tuhan, kapan ya? Ya kita doalah supaya kita juga bisa mengalami. Jangan hanya dengar kesaksian dari orang lain kita senang. Saya dikuatkan mendengarkan kesaksianmu. Oke, boleh aja. Tapi saya juga mau mengalami. Lihat orang cinta Tuhan, saya juga pengen cinta Tuhan. Lihat orang semangat berdoa, saya juga mau semangat berdoa. Tolong saya. Lihat orang doanya dikabulkan, saya juga mau kalau doaku dikabulkan. Bagaimana caranya? Ya kita yang lakukan sendiri. Berdoa. Sekali lagi, doa tanpa pulsa gratis. Saya ingat baru zaman sekarang aja, kita ada WhatsApp agak murah sedikit, mungkin hanya pakai telepon. Kalau zaman dulu waktu awal-awal kita datang, mau telepon ke Indonesia kita beli kartu. Masih ingat ya, beli kartunya itu $10, sebentar pakai sudah habis. Beli lagi habis, cepat sekali jalannya, seperti tembakan begitu. Pulsanya cepat habis, sehingga mau kontak orang juga jarang-jarang. Sekarang gratis kita datang pada Allah kita. Minta bimbingannya gratis. Minta pertolongan gratis. Mau doa gratis. Supaya kita fokus, kita berpuasa. Ya. Maka firman Tuhan katakan tadi yang kita baca dalam Matius 16, 6, 17, 18. Yang penting kita jangan bersungut-sungut supaya dilihat orang. Yang penting kita cuci muka supaya apa? Supaya kelihatan kita bersih, segar. Tentu kita bertanya, lalu apa yang aku lakukan kalau waktu berpuasa? Ya pertama, kita perlu berdoa. Bukan berpuasa lalu jalan-jalan ke mall, bukan begitu maksudnya gitu ya. Nanti pulang lapar tinggal makan, bukan maksudnya begitu.
Kenapa jangan-jangan kamu mau supaya lupa laparnya? Bukan begitu. Tapi berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya. Nah, saudara kalau mau lakukan bisa. Ambil satu hari waktu liburan, saudara ambil mungkin radio ataupun lagu-lagu, dengar lagu-lagu rohani, berdoa, membaca firman Tuhan. Lalu bisa ambil waktu pada satu hari menolong orang lain. Ya, ambil dari apa yang kita punya, kita komitmen pada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau membantu orang lain dengan apa yang saya miliki. Apa yang saya miliki itu banyak, saudara. Tenaga bisa, pengetahuan bisa, kalau yang praktis itu uang bisa. Kita bisa membantu orang, kita bisa menolong orang. Jadi dalam berpuasa kita bisa lakukan dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan melayani orang lain. Tapi ada orang yang puasa dengan cara yang salah gak? Kita mencatat tadi yang memamerkan diri itu kesalahan. Memamerkan kesalehan. Atau tanpa perubahan hati. Ingin berpuasa, lagi berpuasa. Tapi dia itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Berpuasa dengan motif yang salah tadi. Saya katakan berpuasa karena mau supaya diet dan sebagainya. Jadi ada 3 hal yang salah yang perlu kita jauhkan. Pamerkan. Apalagi tanpa perubahan hati. Kemudian dengan motif yang salah. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara? Hari ini setelah kita berdoa, setelah kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mau lebih dekat kepada Dia. Kita boleh ambil waktu berpuasa. Karena di zaman Alkitab banyak orang juga melakukan seperti itu. Tapi dengan syarat bukan dipamerkan supaya kita kelihatan lebih rohani. Harus ada perubahan, harus ada pertobatan dan penyucian diri. Karena Yesus waktu berdoa dan puasa itu ada tantangan. Dia mengalami berbagai pencobaan. Tapi dia menang. Kita juga mungkin dalam puasa itu kita mengalami berbagai pencobaan. Ingin supaya menampakkan diri menonjol. Tapi kita mau menahan diri. Tahan diri. Karena Yesus pasti dapat menolong kita. Mintalah pertolongan pada Tuhan. Dia akan menolong kita untuk melakukannya. Kalau kita mau coba, kita boleh mencobanya. Sekali-kali berpuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami kalau ada waktu, yang kami lakukan adalah hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Seringkali kalau kami ada waktu, yang kami lakukan adalah hal-hal yang bahkan bertedaki. Tapi Tuhan, kami mau belajar seperti tokoh-tokoh Alkitab. Pada waktu mereka ada waktu, pada waktu mereka ada kesempatan, mereka selalu melakukan hal-hal yang menunjukkan lebih dekat kepadamu. Berpuasa, menahan diri, menahan dari hal-hal yang tidak berkenan, lebih setia, lebih cinta kepadamu. Tuhan, kami rindu hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kami. Kami tahu banyak godaan, banyak tantangan, banyak ancaman yang selalu hadir dalam hidup kami. Iblis tidak tinggal diam waktu kami mau setia pada Tuhan.
Tapi tolong kami Tuhan, berikan kekuatan supaya kami bersandar kepadamu saja sepenuhnya, supaya kami menang. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku